Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Atika Sari dengan NPM 1901011063. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya di era revolusi industri 4.0. Baiklah, kali ini ada 5 subtema bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Yang kedua adalah bagaimana perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya guna menyambut era pendidikan 4.0. Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Yang keempat adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan pendidikan 4.0. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Merdeka Belajar itu bahwa proses pendidikan harus menciptakan suasana-suasana yang membahagiakan. Bahagia buat siapa? Bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orang tua, dan bahagia untuk semua orang. Begitu ucapnya. Merdeka Belajar menurut Kemendikbud berangkat dari keinginan agar output pendidikan menghasilkan kualitas yang lebih baik dan tidak lagi menghasilkan siswa yang hanya jago menghafal saja, namun juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, penalaran, serta pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri. Merdeka Belajar merupakan proses pembelajaran secara alami untuk mencapai kemerdekaan. Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, namun benar-benar berinovasi. Industri 4.0 di bidang pendidikan merupakan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan di era revolusi ini, di mana teknologi dan manusia diharuskan sejalan agar menghasilkan peluang baru dengan inovasi-inovasi baru dan kreatif. Konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dianggap dinilai mampu untuk menyelesaikan era revolusi industri 4.0. Tidak lupa juga dalam menghadapi era society 4.0. Dengan poin-poin yang terdapat di dalam kebijakan tersebut, seperti yang pertama, membenahi sistem pembelajaran sebelum peserta didik merampungkan pendidikan. Kemendikbud mengungkapkan bahwa akan dilaksanakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang dilaksanakan pada kelas 4, 8, dan juga 11. Asesmen ini yang akan menjadi tolok ukur kemampuan siswa dalam hal penalaran, literasi, dan juga numerik. Yang kedua, untuk soal UASBN yang biasanya tertuju dan mengikuti pusat, saat ini sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan segala instrumen penilaian, bentuk soal-soal, dan lain-lainnya. Yang ketiga, dalam bidang administrasi sekolah pun, yaitu pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang biasanya guru dihabiskan waktunya untuk membuat RPP, tapi saat ini diadakan penyederhanaan RPP yang cukup hanya 1 lembar saja, dan sisa waktu dimaksimalkan untuk proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, ada sistem zonasi. Sistem zonasi diperluas dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Tidak hanya itu, di jalur afirmasi dan prestasi pun diberi peluang lebih daripada sebelumnya. Saat ini pemerintah daerah mempunyai kebijakan untuk menentukan daerah zonasi. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana konsep pendidikan dan pembelajaran di era 4.0. Saat ini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yakni bagaimana perencanaan pembelajaran Al-Quran
Hadis menyambut era pendidikan 4.0. Jadi pembelajaran dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis yang merupakan satu rumpun dari mata pelajaran PAI menjadi suatu karakter utama dalam pembentukan sikap, karakter, dan mental peserta didik. Maka mata pelajaran Al-Quran Hadis sangat penting adanya dan harus dioptimalkan melalui pengolahan pembelajaran yang baik. Maka upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pembelajaran yang baik dibutuhkan adanya manajemen yang baik. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya dalam pencapaian tujuan tersebut, dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Dan sudah sepatutnya untuk memperhatikan hal-hal seperti yang pertama, menetapkan hal yang akan dilakukan, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran dan penetapan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan evaluasi rencana, dan juga melakukan revisi dan perencanaan kembali. Setelah tadi kita sudah membahas tentang bagaimana perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya, kali ini kita akan membahas bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Strategi ini disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas, dan juga sumber belajar, semuanya diarahkan dalam upaya mencapai tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu merumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. Sebab tujuan adalah rohnya dalam implementasi suatu strategi pendidikan. Guru memberikan peranan dalam revolusi pendidikan 4.0, guru memberikan peranan penting dalam pendidikan. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan guru. Menurut Sukartono dalam bukunya yang pertama, menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan siswa untuk mampu menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi era revolusi 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang, serta strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang dihasilkan siswa kelak. Pemilihan strategi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya memiliki peranan penting dalam menyiapkan siswa dalam menghadapi era revolusi pendidikan 4.0. Adapun 5 strategi yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Guru sebagai sumber informasi satu-satunya dalam kelas. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Guru bisa mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki siswa saat pembelajaran di kelas. Pemberian stimulus dan pengarahan guru mampu merancang kecerdasan siswa akan meningkat sehingga siswa diberikan kesempatan untuk berkembang dan berprestasi sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Yang ketiga ada penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter atau PPK dinilai penting dikembangkan dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa PPK memiliki peranan penting seperti ancaman keutuhan dan masa depan bangsa, menghadapi tantangan global, dan membentuk etika pada siswa. Kunci penerapan PPK terletak pada pembiasaan di sekolah. Guru memiliki peranan besar dalam penentuan pendidikan karakter. Yang keempat adalah melek teknologi. Pemanfaatan teknologi yang tepat dalam pembelajaran memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk ditransfer ke siswa.
Sebaiknya guru mampu memanfaatkan fasilitas teknologi seperti dengan mencari bahan ajar yang lebih menarik sehingga siswa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang kelima, menjadi guru efektif. Guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara menjadi lebih baik. Guru efektif bukan hanya mengetahui pelajaran, namun juga bagaimana guru mampu menyampaikan pada siswa dengan baik. Dengan cara pikir guru mau untuk menjadi lebih baik, guru akan mencari solusi apabila dalam pembelajaran ilmu yang ditransfer ke siswa belum sepenuhnya dipahami. Materi yang selanjutnya adalah tentang media pembelajaran. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Adanya media pembelajaran yang tepat diharapkan akan memudahkan siswa dalam menerima materi pelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Media pembelajaran dapat berbasis tradisional dan teknologi. Teknologi dengan bahan-bahan tradisional dengan bahan-bahan yang sudah lama dikonsumsi seperti media kertas, karton, papan tulis, dan sebagainya. Sementara media berbasis teknologi, pendekatan yang yang baru terkhusus abad 21 ini atau di era revolusi 4.0 ini, perkembangan media pembelajaran mengalami pembaharuan yang cukup pesat, apalagi pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, di mana pada saat ini situasi tersebut menuntut pendidik harus lebih adaptif dalam menyesuaikan diri dalam media-media berbasis teknologi. Berbagai media perangkat teknologi atau elektronik dapat berbagai program-program komputer yang dimanfaatkan untuk pembelajaran. Program-program yang dapat dimanfaatkan yang dikenal dengan e-learning. Tidak terasa kita sudah di pembahasan terakhir ya. Untuk pembahasan terakhir ini kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Al-Quran Hadis adalah bagian mata pembelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran, sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan kajian dari pelajaran Al-Quran dan hadis. Namun, dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial. Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran model BDR atau belajar dari rumah yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik. Pembelajaran bisa menggunakan WhatsApp Group, aplikasi Google Form, ataupun aplikasi-aplikasi yang lain yang dapat menunjang keberhasilan dalam proses pendidikan. Namun, masih ada saja kendala yang terjadi dikarenakan adanya beberapa peserta didik yang tidak memiliki handphone ataupun kualitas jaringan di daerah masing-masing, ataupun terkendala dengan data ataupun akses internet dan lain-lain sebagainya. Selain itu, peserta didik juga terkadang tidak terlalu fokus dengan materi pembelajaran karena terpengaruh dengan game-game yang lebih menarik serta tampilan-tampilan yang lebih menarik dalam proses evaluasi pembelajaran, penilaian pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Nah, itu tadi bahasan-bahasannya yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.